faith in my word. It comes back to your teachings and all your words. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa hal? Kami harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Umi akan menjelaskan 2 poin penting lagi yang terdapat dalam materi at-ta'aruf. Poin yang pertama yaitu al-jihah yang artinya arah. Yang kedua yaitu al-mufradatul ukhra yang artinya kosakata lain. Oke, jangan kemana-mana ya. Simak video berikut ini. Taib, di dalam materi at-ta'aruf ada 2 poin penting lagi yang akan Umi jelaskan. Yang pertama, al-jihah yang artinya arah. Yang kedua, al-mufradatul ukhra yang artinya kosakata lain. Bagian pertama yang akan Umi jelaskan yaitu al-jihah yang artinya arah. Di sini arah-arah dalam bahasa Arab, yaitu asyarqiyah yang artinya timur, janubun syarqiyun yang artinya tenggara, al-janubiyah yang artinya selatan, janubun gharbiyun yang artinya barat daya, al-gharbiyah yang artinya barat, syamalun gharbiyun yang artinya barat laut, asyamaliyah yang artinya utara, syamalun syarqiyun yang artinya timur laut. Dan yang di tengah itu adalah patokannya, yaitu al-wusta yang artinya tengah. Nah, di sini Umi akan mengajak kalian untuk bernyanyi arah-arah dalam bahasa Arab agar kalian bisa mengingat tanpa melihat materi yang udah Umi jelaskan. Mari kita bernyanyi. Syarqiyah, syarqiyah, janubun syarqiyun, al-janubiyah, janubun gharbiyun, al-gharbiyah, syamalun gharbiyun, asyamaliyah, syamalun syarqiyun. Toib, Umi akan menjelaskan tentang poin yang kedua yaitu al-mufradatul ukhra yang artinya kosakata lain. Nah, di sini ada 2 kolom. Kolom yang pertama yaitu al-jumlah yang artinya kalimat dalam bahasa Arab. Dan di kolom yang kedua ada at-tarjamah yang artinya terjemahan dari kalimat tersebut. Taib, Umi akan menjelaskan kalimat yang pertama yaitu ji'tu min Sumatratul Gharbiyah yang artinya saya datang dari Sumatera Barat. Asal kata dari ji'tu yaitu ja'a yang artinya saya telah datang. Ja'a termasuk fi'il madi. Apa itu fi'il madi? Kata kerja yang telah lampau. Nah, jadi kata kerja yang dilakukan oleh seseorang itu sudah dikerjakan dari dahulu, bukan pada masa sekarang. Jadi, posisi jitu dalam fi'il madi sebagai kata ganti orang pertama yang ditandakan dengan huruf tu di akhir kata jitu. Huruf tu termasuk domir. Apa itu domir? Kata ganti orang pertama, yaitu saya. Di sini domir rofa berfungsi sebagai objek karena ia tidak dapat berdiri sendiri dan harus berikatan dengan isim fi'il maupun huruf. Karena jitu atau ja'a termasuk fi'il, maka domir yang digunakan yaitu domir rofa, yaitu ditandai dengan huruf tu di akhir kata ji. Dan cara pembuatan fi'il madi dengan arti saya datang yaitu dengan disukunkan hamzah di tengah. Oleh karena itu, katanya berubah menjadi jitu, yang artinya saya telah datang atau saya datang. Selanjutnya, min artinya dari Sumatera Gharbiyah
yang artinya Sumatera Barat. Jadi jitu min Sumatera Gharbiyah artinya saya datang dari Sumatera Barat. Namrutsani atau yang kedua, ma'hadi fi Jawa Syarqiyah yang artinya ma'hadku di Jawa Timur. Ma'hadi asal katanya yaitu ma'had. Ma'had ini termasuk isim. Apa itu isim? Isim itu kata benda atau orang. Nah, ma'had ini artinya pesantren. Jadi, huruf ya yang di akhir kata ma'hadi itu menunjukkan kata ganti orang pertama, yaitu domir. Apakah domir itu? Domir itu kata ganti. Nah, domir yang di sini termasuk domir rofa atau mutasil. Domir yang berbentuk objek, ia tidak dapat berdiri sendiri dan ia terikat dengan isim, fiil maupun huruf. Karena ma'had termasuk isim, jadi domir yang dipakai adalah domir rofa, yaitu huruf ya yang menunjukkan artinya ku. Jadi ma'hadi artinya ma'hadku atau pesantrenku. Yang kedua, fi artinya di. Jawa Syarqiyah artinya Jawa Timur. Jadi ma'hadi fi Jawa Syarqiyah artinya ma'hadku di Jawa Timur. Nomor tsalits atau yang ketiga, kalimatnya yaitu baiti fi Maluku Syamaliyah yang artinya rumahku di Maluku Utara. Asal kata baiti yaitu baitun yang artinya rumah. Baitun itu termasuk isim karena ia merupakan benda atau bangunan. Nah, jadi huruf ya yang di akhir kata baiti itu termasuk domir rofa karena domir rofa itu berfungsi sebagai objek yang harus berikatan dengan isim, fi'il maupun huruf. Dikarenakan baiti termasuk isim, maka huruf ya di sini difungsikan sebagai kata ganti orang pertama dalam domir rofa, yaitu huruf ya. Maka dari itu huruf ya ini harus dihubungkan dengan kata baiti atau harus disambungkan dengan kata baiti yang artinya rumahku. Fi di Maluku Syamaliyah, Maluku Utara. Jadi baiti fi Maluku Syamaliyah artinya rumahku di Maluku Utara. Yang keempat, dhahabtu ila Malangkul Janubiyah yang artinya saya pergi ke Malang Selatan. Asal kata dari dhahabtu yaitu dhahaba yang artinya pergi. Kata dhahaba termasuk fi'il madi. Apa itu fi'il madi? Kata kerja yang telah lampau. Jadi kata dhahabtu ia termasuk kata ganti orang pertama di dalam fi'il madi, yaitu ana. Tasrif fi'il madi dalam bentuk kata ganti orang pertama, ia berbentuk dhahabtu. Huruf tu yang di akhir kata dhahabtu, ia termasuk domir rofa atau domir mutasil. Domir rofa itu tadi difungsikan sebagai objek. Ia tidak dapat berdiri sendiri, harus berikatan dengan fi'il, isim maupun huruf. Dikarenakan dhahaba termasuk fi'il atau kata kerja yang telah lampau, maka huruf tu atau domir rofa harus berikatan dengan dhahaba atau dhahabtu. Maka dari itu posisi huruf tu di dalam kata dhahaba itu termasuk
kata ganti orang pertama di dalam fi'il madi. Ia diposisikan sebagai kata ganti orang pertama di dalam fi'il madi. Ilah artinya ke. Malangkul janubiyah, Malang Selatan. Jadi dhahabtu ila Malangkul janubiyah artinya saya pergi ke Malang Selatan. Yang kelima yaitu askunu fi Jakartal Markaziyah, yang artinya saya tinggal di Jakarta Pusat. Asal kata dari askunu yaitu sakana. Sakana itu termasuk fi'il mudhari', yaitu kata kerja yang sekarang. Maka dari itu, kata ganti orang pertama di dalam fi'il mudhari' ia berbentuk askunu, alif di depan dan huruf pertama dalam kata sakana disukunkan menjadi askunu, yang artinya saya tinggal. Fi di Jakartal Markaziyah, Jakarta Pusat. Jadi askunu fi Jakartal Markaziyah artinya saya tinggal di Jakarta Pusat. Yang keenam, Samarang Asimatu Jawal Wusto, yang artinya Semarang ibu kota Jawa Tengah. Samarang artinya Semarang, Asimatu artinya ibu kota, Jawal Wusto artinya Jawa Tengah. Yang ketujuh, Janubun Syarkun Asia, yang artinya Asia Tenggara. Janubun Syarkun Tenggara, Asia, Asia. Yang kedelapan, Asyarkul Ausatu, yang artinya Timur Tengah. Nah, itulah penjelasan dari Al-Jihah dan Al-Mufradatul Ukhra. Semoga bermanfaat ya. Ilalikum assalamah. Semoga kita berjumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.